Ini dia yang aku cari, ha? Apaan kamu? Kamu ya Sinta, kita cari-cari dari tadi ternyata kamu udah di sini. Iya Pak Bu, saya minta maaf karena saya masih belum ada uang untuk bayar utang-utang saya. Belum ada uang kamu bilang, ha? Kalau ngasih makan gembel ini, kamu ada uang? Pasti dia tuh nggak ada kalau kita samperin ke rumahnya. Hah, apa dia tuh menghindar dari kita atau gimana ya? Ya iyalah, kan dia tuh nggak punya uang. Yang mau dibayar sama kita, dia nggak punya. Jadinya ya gitulah, kebiasaan dia selalu kabur dari kita, ya kan? Dia tuh sok-sokan ngasih makan sama gembel yang nggak tahu diri. Sedangkan mau bayar hutang sama kita, dia itu nggak punya uang. Bener-bener tuh ya, emang janda tuh kurang ajar banget tau nggak? Udahlah, mendingan kamu panggil ya, siapa tahu dia tuh ngumpet di dalam. Yaudah deh. Dia... Sinta, kayaknya gak ada deh. tuh kan, pasti dia tuh selalu nggak ada di rumah kalau misalkan kita nagih utang ke rumahnya. Udah, mending Ajar banget tuh sih. kita cari ya ke tempat biasa. Pasti dia tuh ada di sana. Jam segini biasanya dia tuh ngasih makan sama gembel yang nggak tahu diri itu. Ya pastilah mas. Tapi karena kita udah kadung nyampe ke sini, mending kita tunggu aja tuh Sinta. Siapa tahu dia cuma keluar sebentar kan? Ya juga sih. Kalau kita langsung ke tempat dia tuh ngasih makan ke gembel itu, nanti kita nggak ketemu lagi. Udah, kita tunggu di sini ya. Kalau dia itu belum datang, baru kita ke sana. Ya enggak? Kebangetan banget janda itu. Nah, sok-sokan mau ngasih makan, padahal dia tuh banyak hutang sama kita. Kalau dia tuh nggak bayar hutang sama kita, kamu tuh sendiri bunganya kan tambah besar. Ya iya dong. Iya, semakin lama dia nggak bayar sama kita, bunganya pasti juga makin bertambah kan? Ada saja di dalam itu banyak barang berharga, udah kita sita, tahu nggak? Iya, masalahnya itu mas, dia tuh nggak punya satupun barang yang berharga, yang mahal dikit kayak nggak ada kan. Jadi ya gini lah, kita selalu ketipu sama muka polosnya dia, ya kan? Atau kalau dia tuh nggak mau bayar dan nggak bisa bayar, kita sita aja rumahnya sama tanahnya. Kayaknya itu ide bagus deh mas. Kita tuh harus tegas sama dia, biar kita tuh nggak selalu dibikin mainan sama dia, ya kan? Biar dia tuh tahu rasa. Udah buat kita bolak-balik sini, ya kan? Kita tunggu aja sebentar. Kalau dia belum datang, kita langsung ke tempat biasa. Ya udah deh, kita tunggu aja di sini. Aduh, capek banget deh. Keliling-keliling cari pinjaman uang, sampai sekarang aku belum dapat. Aku harus gimana ya? Tiap hari aku ngutang sama orang, kemudian untuk bayar aku juga ngutang lagi. Pasti di rumah udah ada kedua rentenir yang udah nagih utang aku. Karena ini udah bener-bener jatuh tempo. Sedangkan aku belum ada uang buat bayar utang-utang aku. Apalagi bunganya terus bertambah. Gimana ya? Kalau aku pinjem uang sama Dona lagi, kayaknya nggak enak deh. Karena kan kemarin aku udah sempat minjem sama dia, dan ternyata dia malah ngasih aku uang. Untungnya aku punya sahabat sebaik dia. Tapi ngomong-ngomong, ini aku dari tadi muter-muter cari pinjaman uang, gak kerasa aku udah deket di tempat daerah gembel yang sering aku bantu kan. Tapi ini tumben banget nggak ada di sini. Atau jangan-jangan dia di tempat biasa kali ya. Kalau aku samperin aja ya. Karena kan beberapa hari ini aku juga jarang banget ketemu sama dia. Apa iya ada orang lain yang sama seperti aku? Apa iya ada orang lain yang mau bantu dia atau mau ngasih dia makan? Karena setahu aku
dia kan bilang kalau nggak karena aku yang ngasih dia makan, mungkin dia bakalan kelaparan setiap harinya. Ya tapi mau gimana, bingung juga deh aku sama diri aku sendiri. Aku ngutang buat cari makan diri aku sendiri, dan aku malah ngasih makan sama gembel itu, padahal uang itu juga hasil aku ngutang. Ya udahlah, nggak apa-apa, hitung-hitung juga aku membagi rezeki kan sama dia, meskipun hasil dari aku juga ngutang. Ya udahlah, aku kayaknya pengen cari si gembel itu deh, mungkin dia ada di tempat biasa kali ya. Udah, aku coba cari. Lapar banget. Aku harus minta makan kemana ya? Kalau misalkan minta makan ke mbak yang suka ngasih aku makan, aku kasih yang kayaknya dia orang nggak punya. Tapi nggak ada salahnya, ini aku udah terlanjur nyampe deket rumah dia. Ya mau gimana lagi, ya udah deh, coba aku mending samperin dia ke rumahnya. Tahu aku dikasih makan lagi. Tapi gak enak, aku hampir tiap hari dikasih makan sama dia. Kasihan banget, dia udah ditinggal suaminya dan sekarang udah jadi janda. Kasihan banget ya hidupnya. Andai saja aku bisa menolong dia. Coba deh aku kesana. Kalau misalkan dia gak ada di rumahnya, aku kayaknya harus pergi ke tempat biasa deh. Mungkin dia lagi ke sana buat nyariin aku. Ya udah deh, mending loh. Tapi bentar deh. Di situ ada 2 orang kayaknya. Itu siapa ya? Wah, kayaknya itu mbak-mbak sama mas-mas yang sering nagih hutang ke mbak yang suka nolongin aku. Duh, gimana ya? Mending aku pura-pura lewat aja di depan rumahnya. Seandainya dia gak keluar, aku pura-pura gak ngeliat aja, daripada aku disuruh berhenti sama 2 rentenir itu. Kemarin udah aku kena marah sama mereka. Masa sekarang aku mau dimarahin lagi, padahal kan aku cuman meminta makan sama mbak yang baik itu. Ya udah deh, mending aku lewat di sana aja. Semoga aja mereka gak sadar kalau misalkan aku lewat di depan mereka. Loh, ini bukannya gembel itu yang sering dikasih makan? Kamu mau kemana? Hah? Mana janda sialan itu? Ya, maksudnya udahlah, kamu gak usah pura-pura gak tahu ya. Hah? Janda yang sering ngasih makan sama kamu itu banyak utangnya sama aku, tahu nggak? Hah? Dia tuh lari ketika aku datang ke sini sama istri aku buat nagih hutangnya. Hah? Pasti kamu tahu kan? Tapi kan saya juga lewat di sini, Mas. Saya malah juga mau nyariin mbak itu, mau minta makan, Mas. Soalnya saya udah lah, kamu tuh nggak usah acting dari sini. Pasti kamu kan yang nyembunyiin dia. Apa jangan-jangan emang kamu disuruh sama Sinta buat ngecek rumahnya? Iya, kalau misalkan ada kita gitu kan? Gak mungkin lah, Mbak. Saya kan juga gak selalu setiap jam bareng sama mbak itu. Cuman saya tiap hari memang lewat sini supaya saya dikasih makan, Mbak. Soalnya saya kelaparan. Mbak itu kamu malu, tahu nggak? Kamu masih sehat kayak gini, masih muda, udah minta-minta. Apalagi sama janda yang banyak hutangnya. Hah? Tapi kan itu hak saya, Mas. Ya saya masih mau bekerja, cuman saya sekarang ya masih bingung kerja apa, Mas. Gara-gara kamu, dia tuh nggak bayar hutang sama kita, tau nggak? Karena dia tuh ngasih makan kamu tuh bener-bener nggak punya malu ya. Dan perlu kamu tahu ya, bunganya sudah menumpuk, tahu nggak? Hah? Dan pasti dia nggak bakalan mampu buat bayar hutang sama kita. Ya terpaksa rumah dan tanahnya kami sita, tahu nggak? Janganlah, Mas. Itu cuma gara-gara kamu. Saya minta tolong, Mas, jangan sampai disita rumahnya mbak yang baik itu, Mas. Masa bodoh. Soalnya dia kan udah baik sama orang lain, termasuk sama saya, Mas. Dia mau memberi makan saya tiap hari, masa Mas mau memperlakukan orang baik seperti itu sih, Mas? Baik sama kamu doang, nggak baik sama kita. Kalau dia tuh bersikap baik sama kita nggak bakalan kayak gini. Hah? Dia tuh mau bayar hutang sama kita. Hah? Buktinya dia tuh nggak pernah bayar hutang dan selalu menunda. Ketika dia tuh
ditagih hutangnya. Ya, saya juga mau memberitahu Mas, Mbak itu kan juga janda, jadi juga gak ada yang bisa bantu dia kerja Mas. Dia juga perempuan, jadi saya wajar, saya maklum juga kalau misalkan dia gak bisa bayar hutang Mas. Ya mungkin nanti kalau misalkan saya bisa kerja, udah ada kerjaan, mungkin saya yang bantu lunasi Mas. Kenapa gak sekalian kamu nikahi janda sialan itu? Hah? Ya gak mungkin lah Mas, dia juga gak mungkin mau sama saya Mas. Sedangkan saya ya penampilan seperti ini, saya cuma seorang gembel Mas. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Cari janda itu sampai dapat. Kalau enggak, aku bakal habisin dia. Kalau ketemu sama janda kurang ajar. Janganlah Mas, saya minta tolong Mas. Dia soalnya udah baik banget Mas sama saya. Dan Mas yang banyak uangnya juga belum tentu bisa berbuat baik seperti dia. Karena ya coba deh bayangin, kira-kira Mas mampu nggak memberi makan orang yang kelaparan setiap hari dengan keadaan ekonomi yang udah nggak stabil seperti udah Mbak lah, yang kamu tuh nggak usah menyamakan kita sama dia, ya jelas beda lah. Dia tuh kan orang miskin. Iya, kalau dibandingkan sama kita nggak ada apa-apanya lah. Mending kamu nih pikirin rambut kamu nih. Palingan juga nggak pernah dikasih sampo sama kamu, iya kan? Kayaknya Udah dekil. kita lama-lama di sini percuma deh sayang. Apalagi ngobrol sama gembel sialan ini. Mendingan kita langsung ketemu sama cari Sinta itu. Kalau misalkan kamu nggak nemuin Sinta dan kamu nggak ngebujuk dia buat bayar utang sama kita, nih rumahnya bakalan kita sita atau nggak? Biar hidupnya dia sama kayak kamu. Cocok kan sama kamu? saya masih heran juga kenapa ada orang yang jahat dan rentenir seperti kalian berdua. Ya sekarang udah zaman modern, ada kerjaan lain yang masih bisa kalian tekuni daripada kalian harus jadi rentenir. Dan Kalau kita gak kayak gini, kita gak bakalan kaya, tau nggak? ya kalau kaya kerja keras, bukan malah jadi rentenir seperti ini dan merugikan banyak orang Mas. Kamu tuh cuma seorang gembel ya, jadi nggak usah sok nasehatin kita, tau nggak? Kamu tuh orang rendahan. Iya saya Kamu tuh nggak dipandang sama orang-orang, ya kan? Ya udah deh Mbak, terserah Mbak. Mbak mau bilang saya dipandang orang, dan dipandang orang itu terserah Mbak, itu juga penilaian Mbak. Saya juga sadar diri, saya cuman gembel yang selalu minta-minta sama orang buat dikasih makan karena selalu kelaparan. Ya udah deh, saya mending pergi aja Mbak buat cari makan dulu daripada saya ngeladenin Mbak sama Mas dan saya dimarahin terus. Ya udah deh, kalau begitu saya mau pamit dulu. Yang mungkin saya nanti ketemu sama Mbak itu mungkin saya bisa sampaikan. Udah, permisi Mbak. Kayaknya percuma deh. Kita di sini orangnya gak ada lagi. Kita cari ke tempat biasanya. Ya udah, kita daripada kita nunggu gak jelas di sini. Enggak. Kamu ngapain? Bersih-bersih? Iya Pak, kan ini rumahnya kan baru dibangun, kayaknya saya nggak bakalan mampu Pak kalau cuma bersihkan sendiri. Sementara kan Pak, kerjaan beginian kan biasanya yang beres-beres itu perempuan, kan, biar bersih. Kalau saya sih nggak mampu Pak. Kalau urusan cuma mandi mobil, bersihin taman ya bisa Kak. Kalau bersih-bersih di dalam itu Pak, kayaknya saya harus cari orang deh Pak. Sementara bos belakangan ini nggak pernah kelihatan Pak, nggak pernah kesini. Ya udahlah Abang Gak. tahu nggak? Kalau masalah pekerjaan di rumah ini nanti aku bilang ke bos Gak. Ini kan rumah besar banget, ke belakang panjang kan. Jadi ya kalau cuman satu orang yang kerja di sini buat bersih-bersih ya menurut saya sih kurang. Sebenarnya sih bisa Pak, cuman selesainya kan bakalan rame. Ya aku paham Gak. Ngomongin masalah bos, ini sekarang aku ditelepon sama bos Gak. Jadi sekarang aku disuruh buat jemput bos dan juga disuruh bawa uang banyak katanya Gak. Aku juga nggak nanya buat apa, mungkin ya bos mau beli perusahaan lagi kali di luar sana Gak. Tapi aku udah dikirimin kok alatnya sama bos. Masa sih Pak? Sebenarnya kan tiap hari itu bos biasanya kalau mau pergi kerja sering pamit, saya bawa mobil suruh mandiin. Belakangan ini gak pernah pamit. Tahu-tahu saya lihat di ruang tamu biasanya pagi-pagi kan nyantai. Sekarang
udah nggak ada. Ya, Pamit. ya jangankan kamu gak ke aku aja, bos nggak pernah bilang mau kemana. Tapi ya aku mau jadi anak buah, ya masa mau nanya-nanya gak bos mau kemana, terus bos mau apa, ya aku nggak mungkin lah, dan juga nggak berani nanya-nanya bos. Ya kita kan kerja sama bos, ya ikutin apa kata bos aja gak. Yang penting kita kerja yang benar, kita digaji, ya cukup itu aja. Iya sih Pak, tapi kalau saya ya, kalau kerja kan biasa sudah disuruh ini, disuruh ke sana sama bos. Terus belakangan ini bos nggak ada, jadi nggak enak. Mau inisiatif kerja sendiri, misalkan ngepel apa itu nggak enak Pak. Ya udah deh, Banyak kan diemnya, kayak makan gaji buta. ya biar gak lama gak. Ini kan mobil udah dibersihin sama kamu. Enggak, cuman nyapu doang ini, jadi kena debu lagi. Habis ini disapu nanti mau tak cuci. Ya udah kah, ini cukup lap aja ya. Soalnya ini mau dibawa ntar lagi kah. Aku takut telat buat nyamperin bos. Dari tadi bos nelpon. Ya udah deh Ya, kalau ntar lagi langsung saya kerjakan sebentar kok. ya udah kalau gitu aku mau ambil tas dulu. Ntar kalau kamu ini udah selesai panggil aku di dalam ya. Ya Pak, siap. Ya udah. Aku kok lapar banget ya. Begini kalau misalkan nggak ada orang baik yang mau nolongin aku. Padahal biasanya Mbak itu selalu kesini. Tadi aku samperin ke rumahnya, tetap nggak ada. Aku kira ada di sini. Tapi setelah aku kesini dia malah nggak ada di sini. Atau jangan-jangan dia udah nggak peduli sama aku gara-gara ya dia udah gak peduli lagi sama aku gara-gara terlilit banyak hutang. Duh, aku jadi bingung harus minta bantuan ke siapa lagi ya. Tapi aku yakin Mbak itu pasti bakalan nolongin aku lagi. Soalnya Mbak itu kan orang baik. Ya udah deh, mending aku tunggu di sini daripada aku jalan lagi. Nanti aku pingsan lagi. Jadi mending aku tunggu di sini. Mana ya? Aku cari-cari, ternyata dia nggak ada di sini. Ya udahlah, mungkin dia emang lagi keliling cari bantuan orang lain untuk ngasih dia makan mungkin. Karena kan aku juga udah lumayan lama nggak ngeliat dia. Wah, benar deh. Itu dia orangnya. Ya ampun, dicariin dari tadi ternyata dia di sana. Duh, kasihan banget deh. Muka dia tambah gak kerawat kayak gitu. Ya udahlah, mending aku buru-buru cepet nyamperin dia. Mudah-mudahan dia senang ketemu aku. Lapar banget ya. Hai. Mbak, aduh. Mbak, dari mana Mbak? Kaget nggak ada aku di sini? Ya kaget lah Mbak. Tapi ngomong-ngomong Mbak ceria banget, kayak gak punya masalah Mbak. Ya, emang aku lagi nggak ada masalah. Tapi saya udah tahu Mbak. Kan kemarin Mbak waktu ngasih saya makan, ada orang yang lagi hutang sama Mbak. Dan tadi saya juga sempat lewat di depan rumah Mbak. Saya pengen ketemu sama Mbak juga kan. Tapi malah ada 2 orang di sana nyariin Mbak. Katanya dia menagih hutang sama Mbak. Berarti kamu udah tahu dong masalahku. Ya udah tahu lah Mbak. Jadi Ya. Mbak gak usah menyembunyikan masalah Mbak di depan saya Mbak. Tapi yang menjadi pertanyaan buat saya dan saya juga masih bingung Mbak. Mbak sekarang udah jadi janda, ditinggal sama suaminya. Terus Mbak juga sulit buat cari kerjaan dan banyak hutang juga. Tapi kenapa Mbak tiap hari selalu memberi makan saya yang cuman seorang gembel seperti ini Mbak? Ya, sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu karena hari ini aku nggak bisa bawa makanan buat kamu. Ya karena untuk kali ini uangku udah benar-benar habis dan aku juga belum makan dari pagi. Sebenarnya aku lagi cari pinjaman uang sih,
Dan aku juga sebenarnya ada niat buat nyamperin kamu dan biar kita bisa makan bareng. Cuman aku minta maaf ya, aku nggak bisa bawain kamu makanan, Mas. Ya udah deh, nggak apa-apa Mbak. Yang penting, tapi Mbak udah makan belum Mbak? Ya belum lah, kan aku udah bilang tadi aku dari pagi belum kemasukan makanan atau minuman sama sekali. Duh, gimana ya Mbak? Saya yang mau bantu juga. Ya Mbak tahu sendirilah keadaan saya. Tapi saya masih bingung Mbak. Saya kan nggak, Mbak udah tahu saya nggak bisa bantu masalah kebutuhan ekonomi Mbak. Tapi kenapa Mbak masih mau buat nemuin saya, dan bahkan Mbak kayaknya masih ada kehendak buat nolong saya, padahal Mbak sendiri udah kelaparan. Jarang-jarang loh Mbak ada orang yang sebaik seperti Mbak Sinta. Saya juga gak nyangka, dan saya juga belum pernah selama saya ngegembel seperti ini menemukan orang yang seperti Mbak, ngasih saya makan setiap hari, terus makanannya juga dianterin. Saya juga bingung, Mbak ini manusia apa malaikat Mbak? Kamu apa-apaan sih? Kamu nggak perlu ngomong kayak gitu. Jadi kamu tahu sendiri, aku ini seorang janda. Ya, dan aku nggak punya banyak utang di mana-mana. Ya, udah pasti aku nggak punya banyak temen kan. Dan selama aku kenal sama kamu, kayaknya kamu itu satu-satunya orang yang bisa nerima aku. Karena kamu mau dengerin keluh kesah aku, kamu mau nemenin aku di saat aku lagi sendiri. Ya, aku bersyukur deh aku bisa ketemu sama orang seperti kamu ya, meskipun nih di luar sana masih banyak orang-orang yang jauh lebih parah daripada kamu. Cuman aku lihat kamu itu penuh semangat orangnya, makanya aku termotivasi sama kamu. Meskipun kamu ya kehidupannya kayak gini lah, kamu tetap semangat orangnya. Tapi saya sebelumnya kok banyak-banyak terima kasih sama Mbak Sinta. Kalau bukan karena Mbak Sinta, mungkin ya sekarang saya gak bakalan bisa hidup Mbak. Mending sekarang begini aja deh Mbak, kita berusaha buat cari makanan Mbak. Ya kalau saya emang udah terbiasa makan sisa makanan orang, tapi ya kalau Mbak gak mau, mungkin saya bisa cari makanan yang baru, saya bisa mintain sama orang Mbak. Iya, ya bukan yang gak mau, cuman kan aku jadi nggak enak nih, jadi ngerepotin kamu. Ya nggak apa-apa lah Mbak. Ya kalau misalkan Mbak berkenan, yaudah mending kita ke sana aja Mbak. Kita ke sana? Yaudah kita ke taman. Siapa tahu ada orang yang bisa bantu kita. Ya udah yuk. Yaudah, mari Mbak. Kita ini kemana ya? Hah? Kita muter-muter dari tadi kok nggak ketemu. Aku yakin Mas, dia tuh sembunyi dari kita, tau nggak? Dia tuh emang nyebelin banget, udah punya tanggungan, punya utang sama kita, malah ngumpet-ngumpet kan, ya kan? Atau mungkin si Gembel itu udah ngasih tahu sehingga dia tuh nggak nampak di sini. Hah? Biasanya kan Sinta itu masih makan di daerah sini. Kalau menurut aku iya sih, kayaknya dua orang itu kayaknya bersekongkol deh Mas. Kayaknya dia emang sengaja menghindar dari kita, ya kan? Kurang ajar banget dia. Awas saja kalau misalkan aku sampai ketemu sama dia, aku bakal ngasih pelajaran sama dia. Pokoknya kita harus kasih perhitungan sama Sinta, supaya Sinta itu gak lari-lari kayak gini kalau udah waktunya bayar. Hah? Iya dong Mas, dan kita harus tegas sama dia. Kita bilang kalau misalkan kita mau nyita rumahnya, biar dia yang ngerasa takut gitu kan. Bener banget. Kita cuma disiksa sama janda sialan itu. Yang lainnya aman-aman aja. Ketika kita nagih, dia tuh langsung ngasih gitu loh. Ini janda sialan malah gak punya uang, masih berani-beraninya ngasih makanan sama Gembel gak tahu diri itu. Iya juga sih Mas. Kayaknya kita harus cepatnya deh nyariin si Sinta. Aku udah greget banget sama dia Mas. Yaudah deh, kita ke taman aja yuk. Siapa tahu dia dulu ada di sana. Udah yuk. Mbak. Ini ada makanan sisa bekas orang. Ya tapi kalau Mbak mau sih, kalau misalkan nggak mau ya udah saya buang aja. Ya nggak apa-apa, kita makan berdua. Tapi bekas orang Mbak. Tapi kalau misalkan dipikir, kita mending makan bekas makanan orang daripada kita kelaparan terus jadi penyakit Mbak.
Ya juga sih. Jadi nggak apa-apa, kita duduk di sini aja Mbak. Berarti kamu udah biasa Mas ngambil makanan bekas orang lagi. Ya, mau gimana lagi Mbak? Daripada saya kelaparan, ya makanya saya juga heran kenapa Mbak mau nolongin saya, padahal saya nggak ada gunanya. Dan seandainya Mbak tetap ikut saya, Mbak bakalan bernasib sama seperti saya Mbak. Jadi gimana kira-kira? Ya udahlah nggak apa-apa, Gen juga. Ini kan rezeki juga kan, daripada kita kelaparan nggak makan sampai nanti. Ya udah deh, kalau begitu saya buka dulu ya makanannya. Ini dia yang aku cari, ha? Apaan kamu? Kamu ya Sinta, kita cari-cari dari tadi ternyata kamu udah di sini. Iya Pak Bu, saya minta maaf karena saya masih belum ada uang untuk bayar utang-utang saya. Belum ada uang kamu bilang, ha? Kalau ngasih makan gembel ini, kamu ada uang? Kamu yang bertele-tele ya? Mas. Bunganya kamu udah menumpuk, tau nggak? Iya Pak Bu, saya ngerti saya salah, cuman saya minta tolong kasih saya kesempatan dan sedikit waktu lebih lagi Pak untuk melunasi. Gini aja deh Mbak. Jadi emang berapa sih utang Mbak Sinta sampai kalian datang ke sini nendang makanan saya? Padahal saya dari pagi belum makan. Mbak Sinta juga dari semalam juga belum makan. Kalian kok tega banget sih? Kamu nanya utang dia berapa? Emang kamu mau bayarin utang dia gitu? Ya udah kalian. Makan aja kamu susah. Kalian sebutin aja. Mas kamu jangan cari ribut sama mereka. Ya enggak, dia juga waktu aku di rumahnya kamu, mereka berdua juga kurang ajar sama aku. Ya udah oke, sekarang gini. Bu, Pak, saya minta tolong berikan saya keringanan waktu. Duh, ngapain sih? Keringanan waktu sampai kapan, ha? Ya. Saya sudah berusaha buat cari uang itu, Pak, tapi Kamu berusaha cari uang, sedangkan kamu cuma foya-foya ngasih orang ini makan, ya kan? Seharusnya kamu kerja dong, kerja keras biar kamu tuh bisa bayar utang sama kita. Emang kamu nggak capek apa dikejar-kejar sama kita? Saya memang gembel dan Mbak ini bukan foya-foya buat ngasih saya makan. Tapi itu memang sudah kewajiban bagi orang yang mampu. Beda sama kalian. Mbak Sinta gak mampu aja bisa ngebantu saya buat ngasih makan. Sedangkan kalian orang yang mampu malah merasin orang yang gak mampu. Kalian ada pikiran nggak? Masalahnya dia ngasih makan kamu, dia tuh pinjam uang sama kita, tau nggak? Bu, ini bukan kayak gitu sebenarnya. Saya memang ada kepentingan, cuman urusan saya kasih Mas ini makan bukan itu sebenarnya, Bu. Udah lah, kalau kamu gak bisa bayar hutang sama kita, terpaksa kita sita rumah dan tanah kamu itu. Bener. Ya udahlah, nggak apa-apa Mbak. Kalau memang mau disita nanti gampang dah. Tapi aku kan nggak punya harta lagi, cuman rumah itu. Ya udah, bisa hidup di jalan aja sama saya Mbak daripada Mbak kejar-kejar hutang. Bener juga tuh, dengerin nih cowok ini. Sama kalian berdua tuh cocok tau nggak? Dan kamu tuh, aku bener heran ya sama kamu. Kamu banyak utangnya, tapi kamu malah ngebantuin orang kayak gini. Itu namanya orang dermawan Mbak. Ya beda sama Mbak. Jadi emang jarang sekarang buat mencari orang seperti Mbak Sinta. Ya kalau orang seperti kalian mungkin banyak lah, termasuk kalian kan. Jadi orang nggak punya perasaan, hatinya ditutup dan nggak mau ada rasa kasihan sama orang lain. Deh. Jadi kapan kamu bayar sama kita? Hah? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Sekarang juga kamu usahain supaya kamu melunasi hutang-hutang kamu. Oke, beserta bunganya. Udahlah Mbak, sekarang berapa hutang-hutangnya? Kalian harusnya juga mikir, Mbak Sinta ini udah ditinggal sama suaminya udah lama. Jadi dia tinggal sendirian dan rumahnya juga gak layak untuk ditempati. Kalian kan juga udah tahu. Sekarang begini aja deh, kalian tinggal sebutin berapa nominalnya hutangnya Mbak Sinta. Hutang dia tuh 5 juta, sama bunganya semua tuh 15 juta. Emang kamu mampu bayar? Hah? Enggak kan? Kalian Mbak Sinta minjem 5 juta kok disuruh bayar 15 juta. Ya, kalian kita ya tahu. Iyalah, apalagi kita capek dari dulu nyari-nyari janda miskin ini ya kan. Mbak, nggak kita boleh. dikira apaan? Nggak boleh ngerendahkan orang karena udah jadi janda Mbak. Mbak juga masih belum sampai aja ke hari apesnya Mbak. Jadi jangan ngata-ngatain orang lain Mbak. Udahlah, Mbak kamu harus jaga tuh perasaan. Kamu tuh nggak usah ikut campur deh masalah kita, karena kamu tuh cuma seorang gembel tau nggak? Kamu tuh nggak ada keuntungannya di sini, malahan kamu cuma bikin beban di sini tau nggak? Ya Bu, udah cukup, jangan terus-terusan ngatain Mas ini Bu. Baik, saya janji akan bayar, cuman nggak bisa sekarang. Jadi saya mohon sekali ini aja, saya minta keringanan dari kalian berdua. Kita nggak butuh janji kamu tau nggak? Hah? Dari kemarin kamu cuma janji gak mau bayar. Hah? Besok kamu hilang lagi. Ya kita tuh nyari kamu. Enak ya kamu tuh sembunyi-sembunyi dari kita. Dikira kita nggak capek apa nyariin kamu? Saya nggak sembunyi. Oke, sekarang gini biar gak ribet-ribet. Kalau kalian pengen Mbak Sinta hutangnya lunas,
Mending sekarang kalian ke parkiran, ikuti saya. Ya terserah kalian, kalian pasti juga bakalan penasaran kenapa saya berani bilang seperti itu. Apalagi utang cuma 15 juta. Mas emang kenapa? Ya udah, 15 juta, Mbak. cuman kamu bilang. Sekarang aku mau ngajakin Mbak buat ke parkiran. Ya kita tunggu di sana aja. Tapi setelah ini kalian juga harus ingat gak boleh ganggu Mbak Sinta lagi ya. Uang jangan ngaku orang kaya. Kalau misalkan perkara uang 15 juta sampai mau nyita rumah. Kalian malu dong sama penampilan kalian, sama omongan kalian. 15 juta itu uang kecil. Ya udah, mari Mbak. Sok-sokan, kamu kan gembel. Awas saja kalau misalkan kamu kabur. Sen, Kok lanjut banget sih dia? emang dia tuh minta bantuan sama siapa? Hah? Seorang gembel sok-sokan ngomong uang 15 juta itu cuman. Emang dia tuh punya uang apa gimana sih? Ya itu sayang, aku juga bingung. Sedangkan dia aja makanya tiap hari kan minta sama si janda itu ya kan. Kalau dia tuh mempermainkan kita ya, aku bakal habisin tuh orang. Supaya dia tuh nggak hidup lagi di dunia ini. Kayaknya iya. Kesel aja deh. Kayaknya iya deh. Mereka tuh lagi bohongin kita. Mungkin mereka tuh mau kabur. Gak mungkin. Kalau kabur dia gak bakalan nyuruh kita ke parkiran. Ya tapi masa iya sih gembel itu bakalan ngelunasin utangnya si Sinta itu? Gak mungkin kan? Ya semoga aja dia tuh bisa ngelunasin beneran. Supaya kita itu gak ngejar-ngejar Sinta. Capek tau nggak? Biasanya kita udah keliling ke orang-orang yang pinjam uang sama kita. Kita malah tetap di sini buat cari Sinta yang janda miskin itu. Tapi masalahnya utangnya itu 15 juta loh mas, besar. Jadi gak mungkin menurut aku kalau misalkan gembel itu bisa ngelunasin semuanya. Sayang, rumahnya sama tanahnya itu bisa kok kita jual ya, supaya utang-utang Sinta itu lunas. Daripada kita kelamaan ngobrol di sini ya, mendingan kita langsung samperin ke parkiran. Ya udah deh mas, pokoknya aku capek, aku udah nggak mau berurusan sama Sinta lagi. Aku pokoknya pengen utang dia tuh cepet lunas sama kita, tau nggak? Ya udah, lain kali kita harus cari orang yang mau pinjam uang sama kita itu harus detail, tau nggak? Bener juga sih. Baru kali ini aku nemuin orang yang pinjam uang sampai segininya, ya kan? Orang-orang yang lain yang pinjam sama kita nggak sampai segininya, dia bayar juga tepat waktu, ya kan? Ya udah. Udah yuk, takutnya dia kabur lagi. Di sini panas banget ya. Tapi ngomong-ngomong, bos nyuruh aku kesini buat apa ya? Padahal sih tempatnya bos kayaknya nggak pernah tempat kayak gini deh. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan disuruh bos kesini. Aku sebenarnya mau ngasih tahu sesuatu deh sama kamu deh. Bos, ini Targung, ini nyangkut soalnya Gung. bos ngapain pakai kayak Aduh. gini bos? Bentar, ini beneran kamu? Ya bener, tapi maaf rambutku berantakan. Soalnya kan nggak mandi, habis pakai wig. Nah, udah Gung, kamu pegang dulu Gung. Enggak, ini Jadi, maksudnya gimana bos? Ini uangnya bos. Oh iya udah. Kan disuruh bawa uang bos. Ya udah, sekarang gini Gung. Aku sebenarnya mau ngasih tahu sama kamu. Aku sebenarnya pergi beberapa bulan sering menghilang. Ya, aku jadi gembel Gung. Dan ya aku udah nemukan orang yang benar-benar baik dan tulus sama aku Gung. Kamu tahu nggak? Selama aku jadi gembel dan aku gak bawa uang apa-apa dan aku gak bisa beli makan, yang ngebantu terus itu Mbak Sinta Gung. Mbak Sinta ini ditinggal sama suaminya Gung. Dia seorang janda dan dia orang gak punya Gung. Dan dia sekarang dikejar-kejar sama rentenir. Katanya punya utang 15 juta. Tenang, ini uang banyak dek. Ini juga mobil aku. Jadi sekarang aku manggil Ade aja ya. Oke, bentar-bentar. Ini sebenarnya kamu itu siapa sih, Mas? Jadi gini, aku sebenarnya bukan gembel. Jadi aku jadi aku pembisnis. Aku banyak perusahaan, aku banyak anak buah termasuk Agung. Dan rumah juga aku banyak yang nggak ditempati deh. Jadi aku sering beli aset begitu. Ya lalu terus
Kamu ngapain? Ya aku memang sengaja buat cari orang yang baik yang mau menolong aku. Ya aku bakalan ngelamar kamu. Ya kalau misalkan kamu mau, karena kamu udah baik sama aku ya, walaupun kamu seorang janda dan aku masih belum pernah menikah, tapi karena kebaikan kamu, aku gak peduli. Yang penting aku bisa mendapatkan istri yang selalu baik sama aku dalam keadaan apapun, dan termasuk ketika aku gak punya apa-apa, karena aku percaya harta yang aku miliki itu sifatnya sementara deh. Aku gak tahu nasib aku ke depan seperti apa. Jadi seandainya aku mendapatkan calon istri yang baik seperti kamu, ya aku yakin aku gak bakalan terlalu stres ketika aku jatuh bangkrut atau ya aku kehilangan semuanya. Yang penting kamu tetap di samping aku. Iya, tapi sebenarnya kalau boleh aku jujur, sebenarnya aku suka sama kamu, tapi saat kamu bareng aku, kamu jadi gembel. Ya udahlah, ini kan semua juga kamu udah tahu, dan ini tetap aku yang kamu kenal sebagai gembel. Aku gak bakalan merubah sikap aku sama kamu deh. Aku bakalan janji. Tapi, nah, ini mereka udah datang. Loh, Gong, kamu kok ada di sini? Kamu ngapain? Kamu kok bareng sama orang ini? Kok kenal sama dia, Gung? Jadi aku kesini jemput bos Fit, ini disuruh bawa uang lagi, uang banyak. Hah? Tapi aku nyampe ke sini bos malah pakai pakaian gembel kayak gini, aku juga gak paham. Bos kamu? Iya, bos aku. Kamu kenal sama dia, Gung? Ya dia temen aku bos. Ya dan dia juga sering nanya-nanya tentang kerjaan yang enak bos. Jadi saya kan bos sudah lama belum pulang, jadi saya nggak sempat yang mau bilang bos. Mungkin gini, bos ada bos. yang aku maksud tadi, dia terlilit hutang ya sama rentenir ini, Gung. Jadi hutangnya 5 juta tapi bunganya sampai 10 juta, jadi total 15 juta. Adalah, aku sekarang nggak mau banyak ngomong, kamu kasihkan aja. Nih. Bos semuanya bos, ini kan 100 juta lebih bos. Oh ya udah. Khusus buat kamu nggak apa-apa. Kamu mau nggak uang 100 juta? Kalau misalkan kamu mau, ya nggak apa-apa, kamu ambil aja. Bos, jangan bos, dia masih punya utang 25 juta bos. Kemarin dia beli motor, pinjam ke saya bos. Jadi sekarang masih belum dibayar sama dia bos. Gong, aku ngebesarin bunga ke dia itu karena aku tuh pengen bayar utang ke kamu, Gong. Ya ampun, kalian berdua keterlaluan ya. Jahat banget kalian berdua sama aku. Jadi kalian pengen menyelesaikan masalah kalian, dan kalian membebani masalah kalian ke orang lain. Contohnya kalian membesarkan bunga sama Mbak Sinta. Kalian memang nggak punya pikiran ya, hati kalian memang udah ketutup, nggak punya rasa kasihan dan nggak punya perasaan. Udah lah, Gung, yang 25 juta kalian ambil aja, nggak apa-apa. Jadi nggak usah bayar sama Gung. Hitung-hitung itu buat ya bayar hutangnya Mbak Sinta. Tapi setelah ini kalian juga harus ingat, kalau kalian masih macam-macam sama Sinta, kalian tahu kan bakalan berhadapan sama siapa? Iya, Mas. Yang kalian katakan jadi gembel tadi naik Pajero dan bawa uang 100 juta. Ini cash. Makanya aku bilang sama kalian, jangan pernah melihat orang yang hanya berpenampilan seperti gembel itu gak bisa apa-apa. Ya aku gak mungkin bakalan jadi gembel beneran. Kalau aku gak punya tujuanku cuma buat ngedapatin Mbak Sinta. Ya walaupun Mbak Sinta juga sekarang udah jadi janda, aku gak peduli. Lebih baik aku mendapatkan janda seperti Mbak Sinta daripada aku mendapatkan seorang gadis yang modelnya seperti kamu. Aku minta maaf ya. Iya, Mas. Kita janji kok gak bakalan gangguin Sinta lagi. Terutama kamu minta maaf ke bos biar urusan ini nggak panjang sih. Udah. Aku juga mau minta tolong. Nih, kayaknya wig ini pantas deh. Coba deh, aku pasangin. Nah, lucu banget mukanya. Ternyata lebih jelek dari aku. Kamu gimana sih kok mau pakai kayak gitu? Oh, kamu mau juga? Hah? Kamu mau juga? Enggak, ya udah kita pergi aja. Nih. Aku sebenarnya kasihan ngeliat mereka, ternyata mereka berperilaku seperti ini karena mereka juga ada tanggungan, Dek. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu juga udah tahu sama aku. Kamu bawa semua barang-barang kamu. Kamu kan juga udah gak punya siapa-siapa. Jadi kamu tinggal sama aku. Tapi ini kamu beneran. Aku juga mau bilang makasih sama kamu karena udah bantu aku buat ngelunasin semua utang-utang aku sama mereka. Aku cuman ngelunasin utang kamu. Tapi kamu udah ngebantu aku. Seandainya kamu gak ngebantu aku, mungkin ya aku udah meninggal karena aku kelaparan. Jadi sekarang aku kasih kesempatan buat kamu buat milih rumah yang aku punya. Ya mungkin ada
12 rumah lah. Jadi kamu pilih salah satu, mana yang kamu suka, kita tinggal di tempat itu. Semuanya ada kolam renangnya kok, ada AC juga di dalam. Tapi kamu yakin gak salah pilih, nanti kamu nyesel lagi itu ya aku. Soalnya kamu udah jadi janda. Ya iyalah. Ya gak masalah, aku mending, kan aku udah bilang tadi, mending aku mendapatkan seorang janda tapi hatinya seperti malaikat seperti kamu, daripada aku harus mendapatkan seorang gadis yang nantinya akan menjadi petaka buat aku. Tapi kayaknya nih rasanya aku kayak mimpi deh Mas, ketemu sama kamu, orang yang udah bener-bener bisa bantu dan ngerubah hidup aku. Udahlah, sekarang nggak usah banyak ngomong, mending sekarang kita langsung aja. Gung, Ya, Bos. uangnya kamu bawa, sekarang supirin. Aku mau bareng Sinta buat ke rumahnya ngambil pakaiannya, Gung. Mari, Bos. Oke? Udah, kalau begitu sekarang kita masuk aja dan kita langsung ambil pakaian kamu. Oke? Ya udah.